Kalau begitu apa sih yang diujikan Pak Bob? Kita lihat pada UTBK SNBT yang diujikan bukan pelajaran SMA lagi persis. Fisika, kimia, biologi, sejarah, ekonomi. Bukan lagi seperti itu. Semua kita sudah paham bahwa yang diujikan adalah yang pertama TPS, tes potensi skolastik. Pada tes potensi skolastik ini ada 4 komponen. Yang pertama penalaran umum, yang kedua pengetahuan kuantitatif, yang ketiga pengetahuan dan pemahaman umum, yang keempat adalah pemahaman bacaan dan menulis. Dan dari situ kita lihat waktu per soal super ketat antara 0,75 menit sampai dengan 1,25 menit. Dan perhatikan bahwa tidak bisa waktu kita siapkan dari satu komponen ke komponen yang lain. Penalaran umum hanya 30 menit, that's it. Bisa atau tidak bisa? Hanya 30 menit. Tidak bisa dikasih bantuan ke komponen yang lain. Itulah yang disebut dengan waktunya diplot, blocking time untuk setiap komponen tersebut. Kemudian ada tes literasi. Tes literasi terdiri dari literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, literasi untuk penalaran matematika. Waktu yang disiapkan juga di sana ketat. Bayangin, waktunya rata-rata 1,5 menit per soal. Maka adik-adik, kalau lihat soal lalu mikir, meskipun akhirnya bisa, akan ketinggalan dengan yang lain. Selalu saya katakan, berlatih untuk persiapan UTBK harus berlatih soal yang persis mirip, bahkan mungkin itulah yang keluar. Barangkali hanya beda angka. Pengalaman kami kadang angkanya pun nggak beda dengan soal kami. It's okay. Jadi kalau kita menghadapi soalnya, tidak mikir langsung tahu, kerjakan, barulah bisa dari 1 sampai 2 menit. Kita berikan waktu untuk mengerjakan soalnya. Karena itulah, jangan terjebak dengan persiapan soal yang katanya pelajari aja soal yang sulit-sulit seperti soal olimpiade sulitnya. Oh, salah persiapan. Itu menyesatkan. Pelajari soal-soal yang kami berikan karena sudah terbukti selalu keluar pada UTBK SBMPTN yang kita lihat sehari-hari setiap tahun bahkan. Kami sudah bermitra dengan Rumah Sakit RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang itu sebagai rumah sakit pendidikan utama. Kami juga bermitra dengan RSUD Mardiwaluyo Wlingi sebagai rumah sakit mitra atau jejaring. Kami juga bermitra dengan Rumah Sakit Jiwa Lawang sebagai nanti koas adik-adik yang khususnya mendalami ilmu psikiatri jiwa, itu koasnya di Rumah Sakit Jiwa Malang. Dan kami juga bermitra dengan Rumah Sakit Sabara Porong karena di Rumah Sakit Kanjuruhan kasus untuk bedah mayat itu relatif kurang banyak, sehingga kami harus bekerja sama dengan Rumah Sakit Sabara Porong karena di sana kasus bedah mayat, kedokteran kehakiman cukup banyak, sehingga akan memberikan pembelajaran yang optimal untuk adik-adik ketika menjalani stase di dokter muda. Karena kami mempunyai keunggulan di bidang olahraga, maka kami juga bekerja sama dengan KONI, dengan klub-klub olahraga di Malang Raya, Asifa, Arema. Kami juga bekerja sama dengan Laktaser, suatu yayasan yang sangat aktif di bidang kesehatan ibu dan anak. Ada One Lotus, itu suatu klinik cedera. Kami juga bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga. Ini karena memang keunggulan kami di bidang kedokteran dan kesehatan olahraga. Nah, itu dan kami mempunyai ajang profesor dari University of Manchester. Juga kami sudah berkolaborasi dengan Asia University di Thailand. Tentu ini dengan bertambahnya waktu kami terus memperluas jaringan kerjasama.
Walaupun FKUM relatif berdiri, ternyata FKUM tidak kalah dengan prodi yang lain, fakultas lain, karena banyak prestasi yang sudah kami capai. Dilanjut. Walaupun kami baru berdiri, bisa nanti dilihat di Google apa ya, betul. FKUM termasuk 3 kampus di Jawa Timur yang masuk 15 fakultas kedokteran terbaik di Indonesia. Itu di tahun 2023. Mengapa kami baru berdiri kok bisa menembus 15 besar kampus terbaik FK di Indonesia? Tadi saya katakan bahwa persiapan pendirian Fakultas Kedokteran UM ini sudah sangat lama. Banyak dosen-dosen di UM yang mempunyai ketertarikan baik penelitian, pengabdian di bidang kesehatan, di bidang kedokteran. Banyak karya-karya dosen UM yang dipublikasi yang mengangkat tema-tema kedokteran dan kesehatan. Sehingga mengapa walaupun kami baru berdiri, tetapi dari survei EduRank kami mampu menembus 15 terbaik fakultas kedokteran di Indonesia. Dan berlanjut di tahun 2024, UM masih mampu di nomor 17 fakultas kedokteran terbaik di Indonesia, UM level 17. Kita tahu fakultas kedokteran di Indonesia saat ini lebih dari 100. Kami sudah diakui oleh EduRank, kami level 17 se-Indonesia. Ya, alhamdulillah. Bukan kami yang survei ya, tapi lembaga lain. Ya. Mengapa? Saya juga heran kok. Kami baru berdiri kok bisa menembus level 17 nasional ya, karena banyak karya-karya dosen UM, dosen FK khususnya yang terpublish di level nasional maupun internasional, sehingga ini membuat peringkat FKUM di level 17 nasional walaupun kami baru berdiri. Apa yang menjadi keunggulan? Apa sih hebatnya? Apa sih lebihnya kalau kuliah kedokteran di UM itu? Kalau kuliah kedokteran di UM itu kita akan lebih, ya teman-teman, utamanya kalau mahasiswa atau nanti yang sudah jadi mahasiswa, akan lebih mendalami bidang kedokteran olahraga. Kenapa kedokteran olahraga itu penting? Kalau sebelumnya kita ngobatin pasien itu dengan obat-obatan yang orang bilang bahan kimia, dengan obat-obatan yang mungkin herbal, ya sudah ada beberapa kedokteran yang sudah beranjak ke pengobatan herbal. Apakah itu baik? Ya, itu baik dan memang standarnya seperti itu. Tapi apakah tidak lebih baik kita mencegah? Nah, seperti pepatah mengatakan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sehingga sebelum kita berikan obat kepada pasien, kita ajak masyarakat untuk berperilaku sehat melalui olahraga. Karena itu kedokteran olahraga pada aspek promotif dan preventif, kita mempromosikan. Ngajak, ayo gimana masyarakat, ayo kita berolahraga, ayo kita setiap hari Jumat pagi senam dan sebagainya. Nah, senamnya seperti apa? Senam yang bagus itu, senam yang begini-begini karena bisa menggerakkan otot-otot ini, bisa menggerakkan kalori sekian. Itu semuanya kita pelajari di kedokteran. Kalau dokter itu apakah juga menghitung nutrisi atlet? Nah, itu juga menghitung nutrisi atlet. Jadi tidak hanya masyarakat umum yang menjadi fokus kita, tapi kita juga bisa ya, saya bilang bisa berfokus pada atlet. Nah, atlet apa? Atlet olahraga apapun, mulai dari sepak bola, panjat tebing sampai atlet catur. Saya pribadi sedikit skill, tidak bermaksud bagaimana begitu ya, tapi saya pernah terlibat pada beberapa tim sepak bola Liga 1, tidak saya sebutkan di sini, tapi tadi sudah muncul logonya. Beberapa tim Liga 1, beberapa, tidak hanya Arema, dan juga menjadi tim medis, ketua tim medis dari tim atlet provinsi, kompetisinya yang antar pelajar itu ya, saya lupa nama kompetisi antar pelajar nasional, dan saya menjadi tim saya tanya waktu itu bekerja sama, kita joinan sama teman-teman UNESA.
Di situ yang kita lakukan, nah yang saya kerjakan saat itu, ini yang kami ajarkan kepada mahasiswa. Bagaimana caranya membuat program latihan yang baik, yang sehat, mengurangi cedera, ya, mengurangi potensi cedera, sehingga atlet itu cedera itu bukan sekedar jatuh kakinya sakit atau tangannya patah tulang dan sebagainya, tapi ada aspek tertentu, kegiatan-kegiatan tertentu yang bisa dilakukan supaya orang itu atau atlet itu tidak mudah. Gym kami itu juga sudah pernah dijadikan tempat seleksi, kalau nggak salah pemainnya pemain akademi Arema itu pernah melaksanakan tes kesehatan di tempat kami. Juga ada Aji Santoso International School Football Academy itu juga pernah melakukan bersama dengan kami, ya. Jadi ini ekstranya, ya. Mungkin kalau teman-teman kuliah kedokteran di universitas lain, ya, di luar UM, di luar Malang, itu ya ada gymnya, tidak dipelajari. VO2 max itu seperti apa? Bagaimana cara pengukurannya? Kelenturan sendi itu bagaimana? Kelentukannya itu bagaimana? Kalau treadmill target jantungnya itu detaknya ada berapa kali per menit, berapa persen, olahraga yang baik itu standarnya bagaimana, termasuk juga dietnya. Ya, kalau kita mungkin ya beberapa kali magang tim Liga 1 itu ya kadang-kadang teman-teman atlet itu masih dalam tanda kutip nakal-nakal. Atlet kok makan nasi goreng. Nah, mungkin teman-teman mungkin sering lihat podcastnya Dr. Tirta dan sebagainya. Ya, atlet kok makannya gorengan dan sebagainya. Atlet kok makannya cimol. Itu menarik. Itu kita pelajari. Nah, termasuk MSG, apakah monosodium glutamat itu berbahaya untuk atlet? Itu kita pelajari. Jadi tidak hanya metode latihannya, tapi juga diet. Kita punya pakar-pakar dietitian, kita punya prodi gizi, ya, di UM juga ada prodi gizi yang itu juga belajar mengenai bagaimana gizi pada atlet. Apa yang kemudian yang membedakan keperawatan yang ada di UM dan keperawatan yang ada di tempat lain? Otomatis tentunya ini akan menjadi sejalur dengan fakultas, yaitu menjadi perawat di bidang keolahragaan. Di bidang keolahragaan, artinya selain mereka memiliki kompetensi di kompetensi perawat secara umum, dia juga akan berkompeten juga menjadi perawat di bidang olahraga, gitu ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana profil lulusan keperawatan? Mungkin akan banyak orang kemudian memahami bahwa perawat itu akan bekerja di layanan kesehatan, gitu ya. Kalau yang di UM tidak hanya di pelayanan kesehatan saja, gitu ya. Akan kita berpikir bahwa kalau di Indonesia itu lulusan perawat ya kalau tidak di rumah sakit ya di puskesmas ataupun klinik, begitu ya. Ini kan kemudian menjadi yang termindset dalam diri kita, gitu ya, bahwa pasti perawat itu kalau di rumah sakit, puskesmas yaitu klinik, begitu. Lah, apakah benar hanya sampai di sana saja, gitu ya? Apakah benar hanya itu sajakah? Lulusan perawat hanya bekerja di klinik, puskesmas ataupun rumah sakit? Lah, jawabannya ini ya. Jawabannya itu ya. Tak mungkin. Oke, baik. Jawabannya tak mungkin. Dan tidak hanya di klinik, rumah sakit ataupun di puskesmas saja. Di mana dia akan lulusan keperawatan bisa bekerja. Oke, pertama yaitu adalah tentunya bisa menjadi seorang dosen. Ya, sama seperti kita, gitu ya. Kita juga dari lulusan yang kita bukan dari bidang yang lain, tapi juga dari keperawatan. Kemudian tenaga medis juga bisa bekerja di pabrik ternama. Ini cukup banyak ini perawat-perawat yang kerja di pabrik ternama seperti Petrokimia, pabrik kertas Ciwi, PT Astra Indonesia, Pertamina, pabrik makanan dan minuman. Itu cukup banyak teman-teman perawat yang bekerja di sana. Jadi jangan sampai kemudian lulusan perawat itu hanya bekerja pada klinik, puskesmas ataupun rumah sakit saja. Banyak ya. Kemudian yang kedua adalah peneliti. Nah, peneliti ini juga menjadi ladang kelulusan keperawatan, di mana saat ini contohnya adalah BRIN, gitu ya. Kemarin lowongan BRIN untuk menjadi seorang peneliti itu cukup banyak, dan itu diisi oleh keperawatan.
Jadi cukup banyak peneliti-peneliti yang dari bidang keperawatan. Kemudian ini yang sangat sering kita lulusan-lulusan keperawatan itu berada di kapal pesiar. Nah, di kapal pesiar ini kemudian banyak keperawatan yang lulus untuk menjadi tenaga medis di kapal pesiar, dan itu lumayan sekali ya. Gajinya bisa sampai 42 juta hingga 63 juta per bulan. Nah, ini cukup menarik kepada lulusan-lulusan yang teman-teman atau sahabat-sahabat yang ingin bisa menjadi seorang perawat. Kemudian ternyata ketika kita melihat ternyata kebutuhan perawat di luar negeri itu cukup banyak. Jadi kayak seperti Eropa, Arab dan Asia itu kemudian meminta kita untuk mengirimkan perawat-perawat Indonesia. Nah, terkenalnya di mereka, di perawat-perawat Eropa itu bahwa perawat Indonesia itu adalah perawat-perawat yang memiliki skill yang luar biasa. Selain punya skill yang luar biasa, dia juga memiliki perhatian, ya, field mother-nya gitu ya. Dia cukup bagus sehingga banyak permintaan kerja perawat di Indonesia itu memiliki peluang besar di luar negeri. Dan Anda tahu berapa gaji mereka? Gaji mereka itu sampai 60-80 juta per bulan. Nah, ini adalah salah satu peluang-peluang untuk bisa nanti setelah lulus dari keperawatan. Wali murid begitu dari partisipan generasi GO. Dan sedikit saya mengingat masa lalu ya, saya sebenarnya alumni GO juga Bapak Ibu sekalian. Saya dulu karena di Malang, saya sekolahnya di SMA 1 Batu, jadi saya dulu ada di GO Batu. Bidan itu filosofinya adalah harus perempuan, gitu, karena akan menemani masa sebelum hamil, saat hamil sampai sesudah hamil, bahkan sampai menopause. Itu memang secara filosofi kalau di Indonesia adalah seorang perempuan begitu. Jadi memang diwajibkan yang mendaftar juga perempuan begitu ya. Dosen-dosennya pun juga yang dari prodi kebidanan juga perempuan semua. Nah, kalau di luar negeri mungkin sedikit saya sampaikan ada, kalau misalnya di Australia itu ada yang laki-laki, karena memang secara filosofinya berbeda. Jadi untuk bidannya juga berbeda. Kalau di Indonesia haji perempuan, kalau di luar negeri itu ada laki-lakinya begitu. Nah, di sini keunggulannya adalah kesehatan olahraga juga, tapi pada kesehatan reproduksi begitu. Karena di kebidanan tidak hanya mempelajari tentang contohnya, mungkin yang teman-teman tahu, misal kalau kebidanan imunisasi ya, biasanya kalau kita dulu kecil juga pernah diimunisasi begitu. Mungkin ada menolong persalinan, kemudian biasanya kalau misalnya di bidan kita apalagi konsultasi begitu. Nah, di UM kami mengangkat karena senior dengan Fakultas Kedokteran, jadi ada unsur olahraganya, jadi lebih ke pencegahan juga begitu. Bukan berarti tadi bidan menjadi atlet, tapi memasukkan unsur olahraga begitu. Jadi keunggulannya olahraga ini diimplementasikan ke dalam kesehatan reproduksi gitu. Karena memang sesungguhnya kesehatan reproduksi sendiri itu kesehatan yang harfiah begitu ya, secara fisik, mental itu satu kesatuan, dan itu memang penting dibutuhkan untuk ibu hamil gitu. Dan ibu hamil itu kan kompleks sekali. Kalau misalnya yang tidak hamil bisa berjalan tanpa membawa beban, atau misalnya badannya nggak merasakan hal-hal yang lain, karena akan ada adaptasi lain kalau misalnya pada ibu hamil. Jadi kenapa olahraga ini sangat perlu dan kita ajarkan dan kita kenalkan di prodi kebidanan ini.